Oke, baik. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Dadang selaku dosen dari mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini izinkan kami dari kelompok darah akan mempresentasikan hasil evaluasi kami terhadap sebuah aplikasi Gojek melalui UI-nya. Sebelum itu, perkenalkan saya Komayoga Suputra dengan NIM 103052330046 dan rekan-rekan saya boleh memperkenalkan dirinya. Saya Winston Lakusora Mangori dengan NIM 103052300005. Saya Richard Fernando dengan NIM 1305223004. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke slide pertama dari PPT ini. Untuk pembacaan slide pertama atau penjelasan slide pertama akan dijelaskan oleh Kak Richard. Baik, untuk yang pertama itu adalah menu. Untuk menu simultan yang kami buat itu memungkinkan pengguna untuk memilih beberapa opsi sekaligus tanpa harus mengikuti aturan tertentu. Menu ini juga biasanya digunakan dalam aplikasi dengan kontrol atau pengguna yang fleksibel, seperti yang ada di gambar, yang di gambar tersebut telah menggunakan prinsip-prinsip yang baik seperti konsisten, para permanen, mudah dikenali, dan sederhana. Lalu untuk interaction, untuk interaction UI penggunanya, interaksi yang dominan digunakan adalah tap atau klik dan juga swipe atau scroll. Interaksi ini juga mempermudahkan pengguna dalam melakukan perpindahan menu. Selain itu, terdapat animasi halus saat transisi dari satu menu ke menu lainnya, seperti di gambar. Lalu selanjutnya untuk feedback. Untuk kalau untuk feedback error, yaitu memberikan informasi kepada pengguna ketika terjadi kesalahan dalam input data, seperti memberikan saran yang dapat diterima pengguna untuk memperbaiki kesalahan, misalnya dengan memeriksa ejaan atau menambahkan lokasi ke peta, bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengurangi kebingungan dan memberi petunjuk yang jelas untuk tindakan selanjutnya. Lalu selanjutnya untuk input dan output. Untuk input itu adalah touchscreen atau tap dan swipe, lalu ada virtual keyboard. Lalu untuk outputnya ada layar device pengguna dan audio untuk feedback tab dan notifikasi dan lain-lainnya. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Komang Yoga Saputra. Baik, sebelumnya untuk bagian perubahan akan dijelaskan oleh Winston terkait perubahan yang terjadi pada menu, kemudian beranda, promo, aktivitas, dan juga chat. Kepada Winston, saya persilakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada beranda, promo, aktivitas, dan chat. Nah, seperti yang bisa dilihat pada layar, yang sebelah kiri itu adalah menu sebelum kami revisi dan yang sebelah kanan adalah beranda yang telah kami revisi. Nah, jadi desain hasil yang redesign yang telah kami buat itu terfokus pada penerapan prinsip estetik dan minimalis desain, error prevention, serta hierarki visual yang baik. Meskipun mengurangi fleksibilitas dan tidak sepenuhnya mencerminkan identitas Gojek sebagai super app, keduanya menunjukkan beberapa prinsip Nielsen yang berbeda, sehingga penting menyeimbangkan kelengkapan fitur dan kesederhanaan antarmuka untuk pengalaman pengguna yang optimal. Nah, jadi di sini kita mengurangkan yang seperti yang bisa dibilang mengurangi tidak sepenuhnya mencerminkan identitas Gojek sebagai super app itu karena memang fitur yang kami ambil di sini cuma dua ya, yaitu GoRed dan GoCar, tidak mengambil seluruh fitur yang ada pada Gojek. Jadi ya ya tidak sepenuhnya mencerminkan identitas Gojek sebagai super app.
Untuk yang ini sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan karena sudah sesuai prinsip desain yang baik. Yang ini juga, dan yang ini di sini kami cuma menambahkan fitur FAQ agar lebih memudahkan user. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kami mungkin nantinya Gojek bisa kira-kira gitu ada pertanyaan yang bakal sering ditanyakan user atau enggak, bisa buka menu frequently asked question. Oke, jadi untuk halaman promo, aktivitas, dan chat itu sudah menunjukkan penerapan prinsip-prinsip Nielsen yang kuat dan konsisten untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi ya di sini kami tidak banyak mengubahnya. Halaman promo menunjukkan visibility of system status, flexibility dan efficiency of use, serta aesthetic and minimalist design dengan struktur informasi yang rapi dan visual yang menarik. Halaman aktivitas mendukung user control and freedom, error prevention, dan konsistensi and standards dengan fitur interaktif seperti mau lagi dan satu transaksi yang jelas. Sementara itu, halaman chat memanfaatkan tata letak familiar, tombol aksi yang menonjol sesuai feed slow, serta filter dan notifikasi untuk mendukung konsistensi, flexibility, dan visibility, menjadikannya mudah digunakan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Oke, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Komang Yoga Saputra. Baik, untuk bagian ini, yakni bagian menu yang kita pilih, yaitu Go Right dan Go Car. Di sini kami melakukan sedikit, bukan sedikit sih, lumayan besar perombakannya, baik dari segi warna, tata letak, dan juga eh, apa ya, visual. Nah, pada bagian tampilan dari Go Right aslinya atau Go Car aslinya, itu kurang lebih seperti ini. Dia menampilkan peta, kemudian eh, search, kemudian ada juga history pemesanan. Nah, namun dari tampilan yang sebelumnya itu terlihat cukup padat dan sedikit membingungkan karena banyaknya elemen yang tertera. Nah, sehingga kami merasa bahwa ini kurang memenuhi prinsip dari estetik dan minimalis design. Sehingga redesign kami yang kami buat itu lebih mengarah ke minimalisnya, terstruktur, kemudian bersih, kemudian fokus pada tugas-tugas utama dari tombol atau cara-cara pemesanan dari si GoRide ataupun si GoCar. Begitupun juga dengan GoCar, tampilannya kurang lebih sama dengan GoRide, dengan eh, apa ya, kita buat lebih minimalis. Di sini ada terlihat tombol search, kemudian ada history yang lebih gampang ter dibaca karena kita memisah-misahkannya dengan jelas. Kemudian ada timeline juga kalau di bawahnya kalian pengen go rate yang seperti apa, convert kah atau yang hemat kah, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya itu sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa redesign yang kita lakukan terhadap aplikasi Gojek ini sendiri itu lebih ke arah minimalis dan simpelnya saja. Jadi kita mengurangi atau kita terfokus pada dua fitur utamanya yakni Go Car dan Go Ride sehingga fitur-fitur lainnya kami tidak ambil. Mungkin untuk presentasi kami kali ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok darah mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Eh, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.